banyak orang berbicara tasawuf, gengsi, lalu menggantinya dengan salah satu babnya saja dengan istilah tazkiyatun nafs. Padahal tazkiyatun nafs itu baru permulaan dari tasawuf. Saya sudah sering menceritakan bahwa di beberapa masjid dan komunitas dulu, ya, itu sekitar 5 tahun lalu, sebelum kita koar-koar kayak sekarang, itu pengurus kalau ngundang saya selalu bilang, Ustadz jangan sebut-sebut tasawuf, sebut saja tazkiyatun nafs. Saya balikin, yang Ustadz saya apa kamu? Kalau kamu mau begitu, kamu aja yang ngajar. Dah, saya pulang. Oh enggak Ustadz, bukan begitu. Udah. Kalau yang berbicara tasawuf bukan orang yang menjalaninya, bukan orang yang mengilmuinya, nggak apa-apa ente larang. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini takut terhadap kebenaran, lalu ketakutan itu kita share ke orang. Gak usah khawatir, semua keilmuan itu ada yang lurus, ada yang menyimpang. Dalam bab fikih ada orang fanatis, orang taklid. Ada lawan dari taklid, orang yang menyerang mazhab, anti mazhab. Itu penyimpangan juga. Dalam bab akidah juga sama. Dalam bab tasawuf juga ada yang menyimpang. Bukan karena ada yang menyimpang lalu kita buang semua, enggak begitu caranya. Orang berilmu bisa memfilternya. Orang yang berguru bisa mengambil mana yang sebenarnya. Insya Allah. Alhamdulillah kita dari dulu punya masyaikh, punya guru yang membimbing kita untuk ini. Jadi antum gak usah khawatir. Ya. Kita masuk ke bab mujahadatun nafs. Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Artinya apa? Bazlul juhd fi mukhalafatin nafs. Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji. Menurut badan nih. Tapi batin Bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang ammarah, tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah. Baru gerbang Pak, jangan senang dulu. Ya. An-nafs ini jiwa kita, sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Quran, ada yang disebut innan nafsa, sesungguhnya jiwa, ada yang apa? Ammarah, bukan amarah. Ammarah. Ammarah bahasa Arab artinya yukthirul amra, banyak nyuruh-nyuruh kepada apa? Bisu, dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya. Itu normal. Normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi. Menjadi di atas itu. Yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek itu siapa? Malaikat. Malaikat itu gak pernah tidur. Maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya. Karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih. Normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar enggak? Terus antum shaim puasa. Malaikat makan enggak?
Itu namanya mukhalafatun nafs. Mencoba melawan kebiasaan diri. Biasanya makan, dia nggak makan. Jiwa itu level pertama namanya ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif. Enggak saya, enggak antum, sama. Mau ustadz, mau kiai, hatta wali. Apalagi cuma wali murid ya. Hatta wali Allah itu ada an-nafsnya, al-ammarah bisu dalam dirinya. Bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs al-ammarah. Dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang tinggi, yang bernilai. Keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan. Itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah. Dia menjadi agen-agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri. Kalau dia agak baik dikit, dia menjadi an-nafs al-lawwamah. Jiwa yang lawwamah. Apa arti lawwamah? Lama yalumu lauman. Mencela. Lawwamah yang banyak mencela dirinya. Menyalahkan dirinya. Coba, antum abis maksiat, nyesel gak? Abis nyesel, nyalahin diri gak? Atau nyalahin orang? Sama. Nyalahin diri, nyalahin orang berarti an-nafs al-lawwamah. Ada penyesalan, lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain. Ini gara-gara dia nih, gitu ya. Atau ke diri sendiri. Kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsul ammarah masuk ke nafsul lawwamah. Dari nafsul lawwamah sudah di ujungnya. Karena sudah bisa memandang bahwa diri kita lah yang bermasalah. Ciri-ciri nafsul lawwamahnya belum bisa disembuhkan. Kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. Ini kena handphone nih. Ini karena musik nih, musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin ada artis mau hijrah, mau tobat. Yang disalahin gitarnya yang disalahin. Dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat. Masya Allah. Saya nggak bela-bela musik juga. Karena saya nggak bisa main musik. Tapi kalau dia menyalahkan musik, berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan diri kita sendiri. Anda mau tanya sama antum, lebih berbahaya musik atau smartphone? Penyebab maksiat. Lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda, yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik gak tergoda, malah gak laku-laku juga ada. Jadi gagal karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar. Belajar tazkiyatun nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhirnya begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antum tonton beberapa bulan ini. Rame nggak? Rame. Ya.
Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat nggak usah salahkan orang, kita yang masalah.